sin samaan. Rekomendasi film terbaik Indonesia yang wajib kamu tonton. Kualitas film lokal tak kalah dengan film dari negara lain. Buktinya, film tersebut mampu bersaing di kancah internasional dan mendapatkan penghargaan terbaiknya. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak pula film Indonesia terbaik yang sayang jika kamu lewatkan. 3 film yang sudah Pop Bella sebutkan tadi memang masih warawiri di festival internasional dan belum tayang di bioskop tanah air. Tapi, tenang saja Bella, sambil menunggu film tersebut tayang, simak dulu deretan rekomendasi film Indonesia terbaik berikut ini yang kualitasnya tak kalah dengan film luar negeri. Apa saja? 2 Garis Biru menjadi salah satu film Indonesia yang begitu fenomenal saat waktu perilisannya. Film ini dinilai cukup berani mengangkat topik yang selama ini dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia, yakni hamil di luar nikah. Di balik kisahnya, tersimpan banyak pesan moral untuk remaja agar mereka lebih memahami bagaimana dampak dari apa yang telah mereka berani lakukan. Atas kisah ini, 2 Garis Biru diganjar banyak penghargaan, seperti skenario asli terbaik di Festival Film Indonesia 2019. Film bioskop terpuji di Festival Film Bandung 2019 dan film terfavorit di Indonesian Movie Actor Award 2020. Film terbaik Indonesia selanjutnya adalah 27 Steps of May yang dirilis pada tahun 2019. Film yang membawa Raiha Anun meraih penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik Festival Film Indonesia 2019 ini kini masih dapat kamu saksikan di aplikasi video on demand. 27 Steps of May berkisah tentang seorang perempuan bernama May yang begitu ceria. Hingga saat ia berusia 14 tahun, selepas menaiki wahana kora-kora di pasar malam, hidupnya berubah. May diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok orang tak dikenal. Setelah kejadian itu, May berubah dan tidak ingin bicara lagi kepada siapapun, termasuk kepada ayahnya. Berbicara soal film Indonesia terbaik, kita tidak boleh melupakan The Ride. Film besutan sutradara Gareth Evans ini menjadi batu loncatan film Indonesia di kancah dunia, meraih banyak penghargaan. Lewat film ini pula, produser dan sutradara kenamaan dunia mulai melirik para aktor Indonesia. Sebut saja Joe Taslim, Iko Uwais dan Yayan Ruhian yang langsung melebarkan sayapnya ke industri perfilman Hollywood pasca terlibat dalam The Ride. Pada tahun 2008, film Laskar Pelangi begitu mencuri perhatian pencinta film Indonesia. Sebab, saat itu, sang sutradara dan produser, Riri Riza dan Mira Lesmana memilih untuk berkolaborasi dengan anak-anak Belitung asli sebagai aktor utamanya, sehingga membuat film ini sangat terasa nyata. Dipadu dengan musik-musik soundtrack begitu indah. Film yang diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata ini juga sempat ditayangkan di berbagai festival film internasional. Beberapa di antaranya adalah Hong Kong International Film Festival 2009, Asian Film Award 2009 dan International Festival of Film for Children and Young Adult, Iran 2009. Pertama kali tayang di Hanoi International Film Festival 2018.
Eif Maryam sempat menimbulkan kontroversi saat akan tayang di Indonesia. Film yang disutradarai oleh Joko Anwar ini mengangkat tema agama yang cukup sensitif, yakni hubungan asmara antara biarawati dan pastor. Satu lagi film terbaik Indonesia yang harus kamu saksikan adalah Marlina, Si Pembunuh dalam 4 babak yang rilis di tahun 2017. Film besutan sutradara Mouli Surya ini berhasil mencuri perhatian dunia setelah tampil di Direktor Fortnite Festival Film Cannes 2017. Film ini juga membawa Marsha Timothy meraih penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik versi Festival Film Indonesia 2017. Marlina, Si Pembunuh dalam 4 babak bercerita tentang Marlina yang harus mengalami begitu banyak kenyataan pahit dalam satu malam. Rumahnya disambangi segerombol preman, ternaknya diambil semua, dan sang ketua meniduri Marlina di depan jasad suaminya. Disaksikan oleh lebih dari 4,2 juta penonton, membuat film Pengabdi Setan menjadi film paling laris di tahun 2017. Bahkan saking larisnya, Pengabdi Setan juga dilirik di negara lain dan tayang di beberapa negara, seperti Malaysia, Jepang, hingga Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, film ini meraih banyak penghargaan, mulai dari tata sinematografi terbaik Festival Film Indonesia 2017, sutradara terpilih Piala Maya 2017, hingga film box office terbaik Indonesian Box Office Movie Award 2018. Masih dari besutan Joko Anwar, Perempuan Tanah Jahanam mendapat sambutan luar biasa di berbagai festival film internasional. Film bergenre horror thriller ini meraup banyak pujian saat ditayangkan di Sundance Film Festival dan International Film Festival Rotterdam pada Januari tahun 2020. Perempuan Tanah Jahanam bercerita tentang Maya yang memutuskan untuk berkunjung ke kampung halaman orang tuanya. Ditemani bini Marisa Anita, Maya melihat rumah peninggalan orang tuanya yang begitu besar. Film Indonesia terbaik selanjutnya adalah Ada Apa Dengan Cinta, yang rilis di tahun 2002. Meski secara cerita dan sinematografi film yang disutradarai Rudi Sudjarwo ini masih terkesan sederhana, namun film ini yang menjadi titik awal bangkitnya industri perfilman Indonesia yang sudah lama mati suri. Bukan hanya berhasil melambungkan nama Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra, Ada Apa Dengan Cinta memiliki deretan soundtrack yang masih seru untuk didengar hingga saat ini. Tak heran jika karya Melly Goeslaw dan Anto Hoed ini berhasil mendapat banyak penghargaan di masanya. Mulai dari lagu terbaik Anugerah Musik Indonesia 2002, Tata Musik Terbaik Festival Film Indonesia 2002, hingga musik terpuji Festival Film Bandung 2002. Ada Apa Dengan Cinta bercerita tentang kehidupan cinta Dian Sastrowardoyo yang nyaris sempurna, berprestasi di sekolah, punya sahabat yang baik dan kompak, hingga pacar yang tampan dan jago basket. Tapi kehidupan cinta berubah saat posisinya sebagai penulis puisi terbaik tergeser oleh Rangga Nicholas Saputra. Ia tak terima dan berjanji untuk merebut posisi itu kembali. Film Indonesia terbaik lainnya adalah Habibie dan Ainun yang rilis di tahun 2012. Film satu ini mengangkat kisah cinta Presiden Republik Indonesia ketiga, B.
Habibie dan istrinya, Ainun. Lewat film ini, Reza Rahadian berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama pria terbaik Festival Film Indonesia 2013 dan Bunga Citra Lestari meraih penghargaan sebagai pemeran utama wanita terpuji Festival Film Bandung 2013. Habibie dan Ainun mengisahkan tentang perjalanan cinta Baharudin Jusuf Habibie Reza Rahadian dan Ainun Habibie Bunga Citra Lestari. Habibie yang saat itu masih bersekolah di Jerman membawa serta Ainun untuk hidup bersamanya di Jerman setelah menikah. Itulah tadi daftar rekomendasi film Indonesia terbaik yang sayang jika kamu lewatkan. Kamu sudah pernah menonton yang mana saja?